luar mungkin kita sering ketemu di jalan aja. Perkenalkan, nama saya Rosalina. Dulu saya juga alumni sini, kemudian saya juga tugasnya di IGD kebetulan. Mungkin kalau ilmu saya rasa kalian lebih update daripada saya, tapi mungkin kita bisa share pengalaman di IGD. Kadang ada di teori, belum tentu di lapangan. Di IGD di kegiatan kita sehari-hari ada, kita bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Langsung aja ya, kebetulan hari ini saya diberikan tugas untuk pengkajian primary survey, secondary survey, kemudian ethyl chain leaf, jauh trust, kemudian pembidayaan. Saya rasa kalau pembidayaan teman-teman mungkin sudah pernah ya melakukan prakteknya, udah pernah belum? Nah, jadi mungkin kita fokusnya ke sana. Oh iya, satu lagi resusitasi ya. Nah, mungkin saya lebih fokusnya ke resusitasi yang memang di kegawatan darurat itu ya, memang itulah tindakan utama yang sering kita lakukan ya. Tapi dalam pelaksanaannya sehari-hari biasanya kita melakukan primary survei, secondary survei itu kita dengan melihat kita sudah tahu semuanya karena kita sudah setiap hari melihat. Tetapi karena kita kan belajar, jadi kita akan belajar satu-satu ya. Jadi dari mulai airway, breathing, sirkulasi, kemudian disability dan exposure yang terakhir ya. Kemudian secondary survei, pemeriksaan tambahannya. Kita mulai dari primary survey aja. Kalau primary survey kita mulai dari airway. Airway ini pengkajiannya kapan kita mulai? Yang awalnya kita harus tahu dulu pasien ini trauma atau bukan. Ya, kalau trauma posisinya harus sekalian nih langsung. Posisi kepalanya harus trauma, jauh trust atau ethyl chain leaf? Jauh trust ya. Kemudian kalau pasien tiba-tiba pingsan, ethyl chain leaf ya. Kita pokoknya trauma itu sampai dipastikan bahwa dia tidak ada cedera servikal, posisi kepala tetap jauh trust ya. Kalau sudah sampai di rumah sakit, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan ternyata hasilnya pasiennya kondisinya baik, nah itu posisi kepala boleh diganti. Ya, yang pertama kita cek adalah kalau pasien tidak sadar adalah airway-nya ya. Airway yang dilihat apa? Kepatatan jalan napas. Kalau tidak kalau ada gangguan yang kita curigai apa? Adanya obstruksi berupa sumbatan, yang lidah bisa jatuh ke belakang, kemudian sumbatan benda asing, apalagi cairan ya. Jadi yang kita lihat adalah airway-nya. Adakah sumbatan? Tidak ada, kita langsung ke breathing. Breathing apa yang dilihat? Pernapasannya, frekuensi napasnya, terus ya. Selain itu apa, coba di bukunya dilihat? Nanti kalian kalau praktek disebutkan ini ya. Pada breathing yang diperiksa apa? Dadanya, bajunya dibuka, dilihat ada apa? Ada luka atau tidak, ada jejas atau tidak. Terus kemudian bentuk ini dadanya ya, ada yang menonjol atau tidak, curiga ada fraktur atau tidak. Kemudian ada perdarahan eksternal atau internal. Kemudian dilakukan pemeriksaan apa? Ini apa? Perkusi kan? Coba di situ ada nggak? Auskultasi apa perkusi? Perkusi. Dilakukan pemeriksaan perkusi. Kemudian setelah selesai pemeriksaan dada, kita lihat oh tidak ada memar, tidak ada luka, perdarahan eksternal maupun internal. Kita lanjut ke sirkulasi. Sirkulasi yang dilihat apa? Perdarahan. Ada perdarahan atau tidak? Terus nadinya teratur atau tidak, cepat atau lambat. Kemudian warna kulit. Terus kalau kita pencet kembali atau enggak? CT, diperiksa juga ya. Nah, terus apalagi? Tekanan darah, ya kan? Terus bila dibutuhkan pemeriksaan darah, ya kan? Terus
D-nya disability. Cara kita ngecek respon pasiennya sadar atau tidak dengan cara cek GCS. Kemudian selain GCS, pupil. Kita lihat pupil mata. Pada pemeriksaan fisik sebelum dilakukan pemeriksaan lanjutan biasanya kita bisa melihat apakah kalau misalnya trauma, apakah dia ada curiga kita ada cedera kepala atau curiga dia ada keracunan. Karena kalau misalnya pupil membesar tuh bisa juga kita melihat curiga ada perdarahan sampai dipastikan dengan pemeriksaan lanjutan. Kemudian kalau pupil mengecil juga kita bisa curiga ada perdarahan atau kita curiga dia keracunan. Ya biasanya kalau pengalaman saya di IGD itu kalau orang-orang yang minum Baygon itu biasanya keracunan pupilnya tuh pinpoint, mengecil dua-duanya kanan kiri. Itu. Tapi kalau misalnya bisa juga sih, jadi kita tahu ya kadang orang bohong atau enggak ya. Biasa di IGD itu macam-macam. Ada yang pura-pura pingsan. Kalian harus bisa bedakan nih pingsan beneran atau pingsan bohongan. Kemudian terus kalau minum Baygon beneran atau minum Baygon enggak gitu. Kadang kan cuma di baju aja. Ya, jadi kalian bisa lihat dari pupil matanya, oh dia ini minumnya cuma sedikit atau minumnya banyak gitu ya. Jadi kalau di IGD kita harus lebih pintar daripada pasiennya ya. Kadang-kadang pasien jatuh dari motor bilangnya jatuh sendiri. Padahal luka-lukanya kita bisa bedakan. Kalau luka kena benda tajam sama luka jatuh kan beda ya. Kalau benda tajam lukanya seperti apa? Lukanya rapi, ya kan? Kayak dipotong gitu ya. Kalau benda tajam. Tapi kalau jatuh tuh kan pasti seperti lecet-lecet, ya kan, memar-memar gitu. Jadi teman-teman harus bisa bedakan. Udah belajar saya rasa ya, macam-macam luka. Terus apalagi? Eksposur. Nah ini yang kita lihat adalah keseluruhan. Kadang-kadang tuh dari tempat kejadian kecelakaan tuh ada luka sering nggak ketahuan. Kenapa? Karena darahnya udah kering. Ternyata pas dibersihin luka. Nah itu teman-teman harus dicek, dibersihin. Jadi jangan merasa, kok saya ngelapin pasien. Jangan. Kita mencari luka, mencari kondisi pasien yang lainnya. Jadi kalau di IGD jangan merasa, ngapain sih saya ngelap pasien? Emang kita harus ngelap kayak waslap nih. Kadang darahnya di sini banyak kan, kita harus ngelapin satu-satu, dibersihin, dilihat. Ya kan takutnya ada luka yang kita nggak tahu. Kemudian bisa aja lukanya sebenarnya perdarahan tapi dia tersumbat karena ada darah yang kering. Tapi pada saat kita bersihin dia ngucur lagi, bisa juga seperti itu. Jadi jangan merasa nanti pasti dinas di IGD gitu, kok saya bersihin pasien kayak gini sih, kayaknya bukan nyuntik pasang infus. Ya enggak selalu gitu. Kita kan melakukan proses primary survey, pengkajian kondisi pasien gawat darurat ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita pada saat kita buka bajunya semua, kalau itu kita harus tetap selimutin pasiennya. Misalnya kita mau periksa bagian atas, ya kita tutup dulu bagian bawahnya, nanti baru kita periksa. Udah kita periksa bagian atas, kita tutup, baru kita periksa lagi sini. Atau kalau memiringkan pasien juga, kalau pasien cedera itu miringnya harus bersama-sama miring, namanya lock roll. Jadi kaki, badan sama kepala miringnya harus bersamaan. Diangkat begini, miringnya begini. Jadi jangan yang satu kepala udah miring duluan, kakinya masih begini, nggak boleh ya. Kita takutnya dia ada cedera servikal, jadi menambah berat cederanya pasien. Ya. Terus pada primary survey, pada secondary survey, yang itu adalah pemeriksaan tambahan ya. Setelah primary survey, semua tindakan sudah aman, pasien jalan napas sudah aman, tidak ada sesak napas, kita lakukan secondary survey. Apa aja secondary survey yang di buku? Anamnesanya. Yang pertama riwayat penyakit ya, terus kemudian obat yang biasa diminum, ya kan? Terus apalagi? Penyebab cedera gitu ya. Itu pemeriksaan tambahan setelah primary survey, setelah airway, breathing, sirkulasinya semua aman, baru nanti kita mungkin itu tidak bisa ditanyakan ke pasien, mungkin bisa ditanyakan kepada keluarga atau pengantar pasien ya.
Karena kalau pasiennya sadar mungkin kita bisa tanya sambil kita primary survei, sambil kita secondary survei bisa. Tapi kalau pasiennya nggak sadar, kita tanya ke anggota keluarganya. Ya, pada pasien-pasien dengan perdarahan biasanya kita pasang infus berapa line? 2 line ya. Jadi jangan pakai aboketnya yang nomor 24 ya, jangan pasiennya perdarahan aboketnya 24 ya, nggak akan mengejar. Jadi harusnya 18. Iya, itu kan 18. Tuh, kita harus kejar cairannya, sirkulasinya ya. Tapi nih itu ada ada SPO-nya lah, ada prosedurnya itu. Tapi yang perlu teman-teman tahu, jangan nanti di IGD pasang pasien 24, nggak ada itu ya 24 ya. Adanya 18, 20. Kalaupun terpaksa paling 22. Itu ya. Kalau di IGD kan penanganan pertama, pertolongan pertama. Nanti setelah 3 hari ganti infus boleh pakai nomor yang lebih 24 tuh untuk anak-anak ya. Kecuali uratnya kecil banget, nggak bisa diakses pakai yang ukuran dewasa, boleh pakai 24. Tapi dengan catatan dia bukan kondisi yang gawat darurat yang butuh cairan, hanya untuk maintenance masukan obat-obatan aja. Selesai ya. Apalagi pemeriksaan fisiknya ya, dimulai dari kepala. Di secondary survey itu kita periksa kepala, ada benjolan, ada luka atau tidak ya, didokumentasikan jangan lupa. Kemudian vertebranya ya, benar nggak ya, itu dilihat ada cedera, ada lebam atau tidak, itu didokumentasikan. Kemudian abdomennya dilihat ada memar atau tidak, tadi memarnya kecil semakin melebar atau tidak, itu didokumentasikan ya. Kemudian apalagi pelvis ya, di pelvis kan ada pembuluh darah besar, jadi dilihat juga ada memar atau tidak, ada luka atau tidak, dilihat lagi. Kemudian ekstremitasnya ya, ekstremitas atas, ekstremitas bawah, kalau ada luka dibersihkan, ditutup. Karena kalau tidak mungkin dilakukan di IGD, tindakannya kemungkinan akan dilakukan di kamar bedah. Terus apalagi selain ekstremitas? Neurologi. Nah itu adalah seperti sistem triase ya, dicek ulang lagi dia GCS-nya masih sama nggak GCS-nya dengan yang awal datang tadi, apakah ada perubahan atau tidak. Jangan lupa didokumentasikan ya. Udah, primary survey selesai. Ada yang mau ditanyakan? Ini gitu. Berarti sambil ngelakuin sambil iya. Kan udah belajar dari kemarin kan. Ayo, mumpung di sini mau ditanyakan apa? Sebelum kita kembali ke kita lanjut lagi. Di sini cowok listing and fill coba atau nggak perlu? Di mana? Di bagian breathing ya Bu. Itu apa? Enggak, ini kan buka baju lihat pergerakan dada kan, tadi listing and fill itu kan ada ngelihat bagian pergerakan dadanya, terus lihat ada jejasnya atau enggak, tapi perlu pakai itu. Iya, bisa dipakai, bisa digunakan pada saat pemeriksaan. Oke. Terima kasih. Itu tadi nyebutin kalau misalnya di breathing tuh ada perkusinya ya Bu. Untuk di perkusi itu biasanya pada pasien tuh ditemukannya kayak gimana sih Bu? Sonor apa gimana? Iya, kalau normalnya apa coba? Perkusi dada. Iya, normalnya apa? Sonor kan. Nah, dia itu nanti suaranya hipersonor atau redup di bawahnya. Suaranya ya berarti abnormal gitu ya. Agak susah dibayangkan tuh karena kita nggak bisa. Kalau yang normal kan sonor ya kan, suaranya teratur, iramanya ya kan, paru-parunya. Tapi kalau hipersonor tuh suaranya lebih kencang. Kata orang mirip balon diginiin tuh, balon yang itu digini-giniin tuh. Berarti kalau hipersonor pasiennya
mengalami apa Bu? Fraktur tulang rusuk apa gimana Bu? Ya kemungkinan ya, curiganya yang pasti parunya pasti ada gangguan, entah itu tertusuk atau ada perdarahan di dalam gitu ya. Kalau kita curiganya mungkin ke arah sana, tetapi pasti dipastikan lagi dengan adanya pemeriksaan lab pasti akan curiga. Biasanya kalau misalnya seperti parunya terendam itu mungkin suaranya nggak ada suaranya ya, parunya tuh suaranya kecil, redup istilahnya gitu. Ada lagi? Maaf Pak, nanti kalau misalnya diujikan itu kasusnya ibu sendiri ngomong baru kita ngelakuin, misalnya ibu ada sumbatan jalan nafas gitu, nanti kita langsung ngelakuin primary survey apa gimana Bu? Saya maunya kalian langsung melakukan semua yang dipelajarin ini. Jadi misalnya primary survey, apa yang kalian lakukan di primary survey? Walaupun saya bilang pasiennya kecelakaan atau apa, toh kalian akan tetap melakukan primary survey, secondary survey, ethyl chin lip, jaw thrust, sama RJP-nya. 5 menit ya. Kan 1 menit primary. Ya kan? Iya dong. Primary survey. Terus ethyl chin lip kan sekalian. Kalau ada gangguan jalan napas, kalau trauma ethyl chin lip, tekan dahi, angkat dagu. Kalau misalnya trauma jaw thrust, langsung dipraktekin gitu kan? Cepet. Ibu tolong praktekin ethyl chin lip sama jaw thrust. Nah, ethyl chin ini agak susah ya kepalanya, nanti di situ. Nanti pakai yang itu di situ deh, di bawah situ pakai yang RJP. Ini agak susah nih. Coba kita di situ yuk. Apa? Angkat dagu, tekan dahi. Ya kan? Angkat dagu, tekan dahi. Tujuannya membuka jalan napas ya. Nih dari sini nih kalau diangkat begini supaya lidah tidak jatuh ke belakang. Terus kalau trauma jaw thrust kan, diharapkan ini posisi yang belakang ini lurus ke belakang tuh jangan sampai ada gerakan. Jadi kalau kita mau ngangkat, kita cuma angkat ini aja. Terus kita kalau mau bukanya begini, ini nggak boleh gerak, ini kepalanya nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh gitu ya. Jadi harus gini tuh. Kalau memang mau ada sumbatan, misalnya ada cairan mau di suction misalnya, dibukanya seperti ini gitu. Ya ini ya kan, buka gitu. Jadi nggak merubah kepalanya, tidak bergerak, tetap seperti ini, tapi diangkat. Tapi ini tangannya mengangkat ya. Paham? Udah bisa ya? Kapan pakai ini? Henti napas. Henti napas. Jantung masih ada nggak? Masih. Nah, henti napas, henti jantung. Harusnya ya, kalau kita sendiri ini harus bisa megang sendiri ini, ya kan? Jangan begini nanti kalian ya, nampaknya harus miring begini nih. Misalnya dan harus sendiri nih kok. Megangnya harus begini kan. Jujur, nggak boleh juga begitu ya. 2 kali. Terus, nah sekarang kita masuk resusitasi. Berapa resusitasi pada pasien? 5 siklus. Pada pasien 5 siklus. Henti jantung, henti napas.
Kalau henti jantung, resusitasi. Kalau henti napas, jantung masih ada, ya dikasih oksigen. Kemudian pada saat melakukan henti napas, henti jantung, kita langsung melakukan resusitasi. Tapi kita melakukannya kalau sendirian gimana? Ini begini ya, satu siklus 30 kali. Dilakukan berapa siklus? 5 siklus. Berarti ventilasinya berapa kali? 5 siklus? 10. Kan satu siklus 2 ventilasi 30/2. Iya, 30/2. Gini ya, jadi teman-teman harus bisa sendiri nanti ya. Misalnya nih, di sini di mana tadi? Coba dibacain di mana ininya. Ayo sambil dibuka sambil belajar, ingat lagi. Maaf. Nanti disebutin letaknya di mana. Ini garis puting susu. Kita buka aja ya. Nih garis puting susu. Terus di mananya? Sternum. Telapak tangan. Berapa senti dari sini? Ada nggak? Apa jari? 1-2 jari? Apa berapa? Ada nggak? Jari Berapa? tekan dengan kuat dan cepat, tekan dalam 2-24 menit. Nggak ada ya? Biasanya itu ya yang itu garis dari sini puting susu ke sini. Ini 3 jari, di bawahnya baru kita taruh tangan kita gini, ya kan? Gini, ya. Jadi jangan begini. Nggak bisa, tenaganya nggak ada, ya. Jadi begini posisinya badannya, jadi tenaganya dari sini ya. Jadi gini. Jadi gini tuh. Sampai 30 kali. Terus kita ventilasi harus bisa sendiri. Ini. 1, 2, terus langsung. Ya. Jadi gitu. Setelah 5 siklus apa yang dicek? Cek nadi karotisnya teraba atau tidak? Teraba. Kalau teraba 2 menit langsung gini. Selamat. ya, kalau misalnya nadi sudah teraba, napas belum ada, berarti kita kasih ventilasi. Berapa menit? 2 menit. Berapa? 2 menit. Iya, berapa ini yang mau dikasih? Berapa? 20-24 kali per 2 menit. 20-24 kali per. Bukannya cepetan itu. Kalau per 1 menit 10-12 kali. Berarti bukan 2 menit, Bu. Kalau misalnya habis eval ROSC, misalnya masih henti napas, itu bukan 2 siklus napasnya, BVM-nya. Apa 1 siklus? 1 siklus dulu kayaknya, nanti baru nanti diperiksa lagi, dilihat lagi, dinaikin lagi. Biasanya selama 2 menit berapa? 2 menit tuh 20-24 kali per. Cepet ya 24 ya. Yang dulu itu 18 sampai 20. 18 sampai 20, normalnya kita berapa? Normalnya kita kan 20 ya. Jadi dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 2. Gitu ya ngitungnya ya. Terus dihitung sampai 10 kali atau 12 kali gitu ya. Ada lagi yang mau ditanya? Saya, Bu. Bu, Pada saat ventilasi temennya udah gantiin kita di sini. Selesai dilepas, dia langsung RCP lagi. Gitu ya. Kalau pada bayi
bayi gimana? Pada bayi biasa pakai ini aja ya. 1, 2, 3. Kalau bayi itu kalau misalnya orangnya berdua, perawatnya 2, biasanya 15:2. Tapi kalau sendiri ya 30:2. Sama kayak orang dewasa. Cuman tekanannya ya beda ya, nggak kayak orang dewasa gini-gini. Biasanya pakai ini aja. Kalau 1 sampai 1 tahun, 0 sampai 1 tahun tuh kita paling biasa gini-gini aja. Atau gini di sininya. Karena memang beda kan bayi ya. Ini kecuali anak umur 7 ke sana ya, 7 ke atas mungkin bisa hampir mirip orang dewasa. Tapi yang kalau masih di bawah 5 tahun itu kita masih begini atau ya begini paling, nggak seperti orang dewasa ya RJP-nya. Tapi biasanya kita satu tim itu kalau udah begini sudah masing-masing pasti tahu mau mengerjakan apa gitu ya. Siapa tahu nanti kalian ada yang di IGD. Bukan? Ya, untuk anak bayi ya gitu ya. Ada lagi? 5 tahun ke bawah itu. Oh, yang lain nggak diam melulu, yang lain nggak ada yang mau nanya. Pada nanya ke saya aja, saya ngomong Bu. Ini Bu, yang kalau misalnya udah nadi teraba, maksudnya tuh 5 siklus 10 ventilasi baru nada raba nadi, apa 1 siklus 30:2 baru 5 siklus, 10 ventilasi, baru cek nadi. Jadi nggak setiap 1 siklus selesai cek 1 gitu, nggak. Jadi 5 siklus, 10 ventilasi, baru cek nadi. Teraba, oh berarti stop dong. Napas nggak napas, kasih ventilasi. Nadi teraba, napas ada, stop dong ya. Terus posisi miring, ya kan posisi miring kan, ya posisi miring. Tapi kalau misalnya belum teraba juga, lanjut sampai berapa kali, sampai kapan? ROSC mulu. nggak tahu Bu. Jadi dilakukan tuh kurang lebih waktunya sampai 30 menit ya. Dari yang saya baca itu dari 30 menit. Bila tidak ada respon, RJP dihentikan. Yang pertama, kalau tidak ada respon, RJP dihentikan. Kalau ada respon, RJP dihentikan, ya kan? Kemudian yang kedua apa? Jadi kalau ada respon, tidak ada respon, RJP dihentikan. Sudah dilakukan lebih dari 30 menit ya. Terus bantuan sudah datang. Kan tolong kan? Gitu kan? Ada kan yang di RJP ya. Ada pasien tidak sadar, bantuan sudah datang. Terus petugasnya kelelahan, capek ya kan? Nggak mungkin juga kita lagi RJP terus-terusan ya kan? Terus yang kelima, kalau situasi kondisinya di sekitarnya tidak aman, ada bencana gitu. Jadi apa tadi yang pertama, RJP dihentikan bila 30 menit. yang pertama tidak ada respon lebih dari 30 menit. Yang kedua sudah ada respon, nadi teraba, napas sudah ada. Yang ketiga bantuan sudah datang. Yang keempat petugas sudah kelelahan, capek. Yang kelima ya ada bencana ya. Jadi nanti kalau teman-teman praktek RJP-nya yang pertama adalah yang dicek adalah dan ya 3A. Jadi aman pasien, aman diri, aman lingkungan. Itu nanti disebutin ya, aman pasien, aman diri, aman lingkungan. Kemudian setelah itu yang dicek apa? Aman pasien, ceknya apa? Itu di bukunya. Menentukan tingkat kesadaran dengan cara tepuk-tepuk ya, jangan dicubit ya, ditepuk atau diberikan rangsangan nyeri sedikit di dada, ditekan sedikit.
Bila tidak ada respon, segera panggil bantuan ya. Tolong, ada yang tidak sadar. Setelah itu yang kita lakukan apa? Setelah panggil bantuan, kita lakukan RJP. RJP apa cek nadi? Cek nadinya lewat. Cek nadi dulu Cek nadi. sama kemudian pernapasannya. kalau cek nadi teraba, cek pernapasan. Nah, ini tidak teraba, pernapasan tidak ada, segera lakukan RJP. Nanti kalian ngomongnya begitu ya. Nanti tidak teraba, napas tidak ada, dilakukan resusitasi 5 siklus, 1 siklus 2 ventilasi, dilakukan dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit, ya kan, dengan kedalaman 5 sampai 6 cm pada orang dewasa. Kalau bayi 1 sampai 2 cm. Oke ya. Ada yang kelewat nggak? Kemudian cek nadinya tidak teraba, segera lakukan resusitasi, ya kan. Nanti setelah kalian lakukan resusitasi 5 siklus, cek nadi teraba, napas sudah ada, pasien posisi miring mantap. RJP dihentikan bila 1, 2, 3, 4, 5 gitu ngomongnya ya. Paham kan? Mau nanya, di sini ada menggunakan APD maksudnya? APD itu kalau kita di rumah sakit sarung tangan, masker, sama ini takutnya kan kena darah gitu, itu APD-nya. Tapi biasanya kalau kita di IGD kita sambil jalan sambil pakai sarung tangan, sambil pakai ini, ya kan, bisa disebutkan aja, disebut pakai masker, pakai ini langsung apa namanya ya, yang kayak gaun ya. Iya, gaun. Itu yang dipakai, itu APD-nya. Terus jangan lupa juga cuci tangan. Ada lagi? Bu, kalau misalnya di IGD kan kemarin banget saya baru baca ya, Bu. Kalau misalnya AHA tuh 2026 maksudnya ngeluarin terbaru kalau misalnya harus dari CAB. Nah, kalau misalnya kepatenan jalan nafasnya tapi sirkulasinya dulu gimana, Bu? Apa emang di IGD tuh ada perannya masing-masing, Bu? Jadi kamu kompresi, kamu RW, kamu breathing gitu? Enggak sih, maksudnya kita dalam satu tim itu memang dia bilangnya sirkulasi apa? Kan cek nadi dulu, cek nadi tidak teraba RJP langsung sambil kita lihat yang lain. Dalam kalau di satu-satu tuh kan kayaknya kita bingung ya, ini yang bener RW dulu apa sirkulasi dulu kan. Nah di situ yang dimaksud sirkulasi C-nya itu kita cek nadinya teraba atau enggak, kan kita udah laksanain. Berarti kalau misalnya pasiennya ada trauma servikal tetap RJP dulu baru dikasih nekolar gitu, Bu? Sih berbarengan dilakukannya. Bu lagi, Bu. Emang di AHA tuh bilangnya sirkulasi sih. Iya, Bu, kemarin. Emang iya benar. Saya baru tahu dari Pak Yarwin juga. Emang benar itu karena kita cek nadinya kan, nadi di sirkulasi, nadi teraba atau tidak teraba, ya langsung melakukan RJP. Udah pasti ini ada jalan napasnya sudah pasti terganggu. Ini misalnya, Bu, di IGD kan ada ya, Bu, namanya defibrillator atau AED. Iya. Nah, kapan sih, Bu, maksudnya dipasangkan AED sembari kompresi atau dipasang AED dulu buat tahu shockable atau non shockable-nya? Itu dilakukan kita sudah resusitasi. Sudah resusitasi Kita siklus, maksudnya 5 siklus. Baru dipasang Iya, AED. kita sudah coba resusitasi, baru kita pasang itu. Tapi nggak cek nadi dulu, Bu? Kan sudah resusitasi berarti udah cek tadi. Oh, iya. Enggak, maksudnya kan resusitasi nih, eval dulu, cek nadi, baru Oh pasang iya, AED. iya. Kan kalau
kalau pasang AED itu kan ada monitornya. Jadi kita nggak pegang ini juga kan ada nadinya di situ. Ya berarti habis itu baru pasang itu buat Iya, tahu kita ada lihat deh, kita RDP udah 5 siklus, ternyata kalau enaknya di rumah sakit ya gitu ada alat itu, jadi udah 5 siklus kita lakukan, ternyata dilihat tidak ada perubahan, obat-obat sudah masuk juga tidak ada perubahan, makanya diberikanlah ke Tapi yang pernah ROSC itu tahu, itu dokter Tony yang di IGD, tapi sekarang udah ke ruangan sih, kalian mungkin pernah ketemu deh, dia pernah ROSC. Itu kita tanya, dok yang dirasa abis itu apa, kata gelap kata dia. Jadi dia pernah tuh serangan jantung. enggak tahu deh, dia tuh diare terus kejang, habis kejang tuh terus nggak sadar, apnu henti napas, henti jantung gitu. Oh, untung itu di IGD, untung pas dia di IGD mau dipasang infus, kita langsung itu kan, langsung RJP, langsung obat semuanya masuk semuanya. 3 jam kemudian dia bangun duduk, minta dilepas semua alatnya. Kalau yang lain-lain aku belum pernah lihat sih, cuma baru terjadi. Berarti kalau misalnya ada yang patah tulang itu salah satu penyebab dari RJP-nya salah atau memang ada resiko itu sih Bu? Kalau Memang resiko, memang mungkin dari pasiennya tulangnya, kemudian memang resiko dari kitanya terlalu kuat juga, atau memang dia karena dia cedera dan memang sudah ada retak atau apa gitu, kita juga nggak tahu ya. Tapi memang komplikasi dari RJP ya itu, karena kan memang kita lakukannya di sternumnya kan, jadi memang pernah juga itu dilakukan dokter sampai akhirnya pasiennya memang nggak ketolong sih, pasiennya sampai krek bunyi gitu. Tapi tetap lanjutin kan Bu? Tetap dilanjutkan, tapi tetap memang pasiennya memang kondisinya udah jelek, jadi nggak udah dilakukan segala upaya sih, tapi tetap nggak berhasil juga. Itu memang kontraindikasinya. Dari sekian banyak aku selama dinas di IGD baru sekali sih ketemu itu, yang RJP-nya sampai tulangnya itu. Dari sekian banyak yang RJP yang sering-sering gitu ya dan dilakukan. Kadang-kadang RJP itu adalah membuat pasien dan keluarga merasa senang sudah dilakukan, walaupun dia datang ke IGD pasien itu sebenarnya udah nggak ada. Dan kalian nanti akan itu. Jadi pasiennya udah, kadang kan ada yang sebenarnya di rumah tuh mungkin serangan jantung ya, sampai di IGD pasiennya udah nggak ada. Tapi kan masa kita bilang, Bu udah nggak ada gitu kan, kayaknya kita nggak ada actionnya ya. Jadi kita kadang kita lakukan resusitasi, walaupun kita nggak kasih yang lain-lain, paling nggak kita ada gerak tindakan lah gitu. Walaupun kita tahu ya tindakan kita itu cuma buat supaya keluarga senang, pasien ya dia puas lah, dia nggak merasa menyesal, merasa bersalah kan. Kadang-kadang aduh kok aku terlambat bawanya gitu kan, kadang gitu ya, terlambat bawa sampai ke rumah sakit gitu. Tapi memang mungkin dia serangan jantung, kondisinya juga memang mungkin tidak terkontrol, riwayat hipertensi tidak terkontrol atau riwayat diabetes tidak terkontrol ya kan, kita nggak tahu ya. Ada lagi yang lain? Ibu. Sophia mau tanya, kita kan ngelakuin RJP selama 5 siklus ya Bu, dan kita juga memberikan bantuan nafas ke pasien. Nah kalau misalnya kita udah ngelakuin 5 siklus, terus setelah kita melakukan RJP selama 5 siklus ini kan kita cek nadinya, terus kalau misalnya nadinya udah keraba, tapi kerabanya itu nggak terlalu kencang, terus dia lemah dan pasiennya udah bernafas tapi kayak nafasnya tuh nggak teratur dan ngap-ngap. Nah itu kita harus lanjutin RJP atau itu kita udah selesai Bu RJP-nya? Biasanya kita kalau memang nadi sudah teraba ya kita nggak perlu RJP dulu sementara, maksudnya kita kasih nafas aja. Selamat siang, mahasiswa yang sedang berada di lab maternitas atau di lab anak agar segera ke ruangan. Jadi untuk sementara kita kasih bantu pernapasan. Nanti kalau untuk misalnya nadinya masih lemah atau itu biasanya dibantu dengan obat-obatan. Yang penting nadinya teraba dulu nih. Iya, udah teraba dulu, berarti dia kan udah kembali nadinya. Udah teraba, nanti akan dibantu dengan obat-obatan. Biasanya RJP-nya di stop. Kan udah teraba. Kasihan juga dia kalau di
Berarti kalau walaupun dia napasnya kayak kengap-kengap belum nggak teraba, jadi kita selesaiin RJP-nya terus nanti paling kita bawa ke fasilitas kesehatan Iya. buat dibantu pernapasannya Iya, gitu aja ya. pernapasannya mungkin dengan oksigen, ya kan kalau misalnya pada orang-orang yang sedang mengalami cedera, mengalami sakit itu pasti oksigen ke aliran oksigen itu kan pasti terganggu atau terhambat. Makanya dia butuh oksigen yang 100%. Makanya pakai apa? NRM yang gitu seperti itu ya. Terus dibantu dengan oksigen. Kalau memang masih bagus, oh ya dilihat saturasinya juga kan. Kalau saturasinya masih 96, 97 cukup dengan ini aja nasal ya kan. Tapi terutama pada pasien-pasien yang cedera itu pasti dia butuh oksigen lebih tinggi karena ada gangguan ya. Ada lagi yang lain ya? Ibu, aku mau nanya, aku waktu itu pernah nonton di TikTok kalau di ruang ICU ya Bu, itu RJP itu kan sambil diperhatikan sinus EKG-nya. Iya. Ini kan kalau kita di IGD nggak mungkin sempat masang EKG ya Bu? Pasang ada. Oh, jadi tetap dipasang. Maksudnya susah juga saya ngomongnya. Ya, oh berarti itu kita pasang EKG-nya dulu, baru kita lakukan RJP. berpasangnya itu berbarengan. Oh berbarengan. Ada yang masang, ada yang. Tapi kalau kita sendiri, kita harus kalau nadi tak teraba ya kita pas RJP dulu. Kalau kita sendiri ya, kita harus RJP dulu. Tapi kalau misalnya kita berbarengan ada teman tim, kalau di IGD tuh pasti ada yang masang EKG sama yang RJP langsung. Yang RJP mah RJP, yang pasang EKG mah pasang. Jadi nanti kelihatan di monitornya gitu. Tapi kalau kita sendiri ya pasti kita prioritasnya RJP dulu. Kalau kita tahu dia nadinya tidak teraba. Oh. Iya. Kalau di ICU itu ya ada monitor. Di IGD juga ada monitor. Monitor bisa kita lihat sinus atau apa namanya? Apa sih lupa aku jadinya. Kalau nadinya cepat apa namanya? Tachikardi gitu kan. Atau dia kalau lambat apa? Bradykardi. Nah, itu kan bisa kelihatan di monitor. Jadi kita sambil RJP. Kalau yang RJP mah RJP terus. Nanti yang lihat monitor ada lagi. Yang ngelihat masukin obat-obatan ada lagi. Yaitu teman-teman udah belajar Code Blue kan? Belum ya? Code Blue itu sebenarnya hampir sama seperti ini tindakannya. Kalau ada pasien tidak sadar, tapi dia ada timnya. Timnya itu misalnya 5 orang terdiri dari dokter, perawatnya 4 misalnya. Itu dokternya tuh dia leadernya, dia yang akan ngatur. Terus kita yang perawat ini masing-masing udah tahu nanti kalau ada pasien dia sebagai apa. Misalnya saya RJP, terus ini dia misalnya bagian obat-obatan, pasang infus. Itu udah satu tim tuh biasanya udah tahu kerjanya, maksudnya udah latihan dan udah biasa. Jadi kalau yang satu udah RJP, dia langsung tahu aku pasang infus, aku masukin obat, kasih ini gitu. Biasanya di IGD seperti itu. Tapi kalau di ICU beda lagi. Kalau di ICU itu kan pasiennya sudah pasti ya, pasiennya sudah sama kayak di ruang rawat inap, cuman memang kondisinya yang berbeda. Kan pasiennya bisa berhari-hari di situ kan, pasiennya sudah sama gitu. Jadi mereka misalnya resusitasi, obat-obatannya sudah tahu nih, karena pasien ini sudah tahu kondisinya. Kalau di IGD kan yang datang kita nggak tahu, ya kan, pasiennya baru semua. Yang datang nanti kecelakaan atau bukan, trauma atau bukan, jumlahnya sedikit atau banyak juga kita nggak tahu, karena semuanya tiba-tiba ya kan. Nah sementara kita dinasnya cuman sedikit ya kan, paling berlima. Makanya kita pakai sistem sistem apa di IGD? Triase. Yang gawat darurat, bukan yang datang duluan ya. Yang gawat dan darurat didahulukan, yang batuk pilek nanti belakangan ya, bukan berurutkan oh saya duluan datang gitu kan, bukan berurutan kayak di poliklinik, kayak di tempat dokter praktek gitu ya. Di IGD yang dilihat adalah kegawatannya dengan sistem triase. Ada lagi? Ibu mau nanya,
nanti kan ibu ujiannya kalau itu Bu Rika kan ujiannya besok Bu, tapi siang. Kalau Pak Yarwin hari Kamisnya. Nah, Ibu kira-kira bisa nggak kalau misalnya Jumat? Soalnya kita Jumat tapi tanggal merah Bu. Ya tanggal merah ngapain ujian? Berarti Kalian gak mau pulang, gak mau libur? mau